Mitos-mitos kucing. Hello everyone, welcome to our channel Diva Misteri. Bareng gue Mona, si genduk Jawa yang ginuk-ginuk. Seneng banget bisa nyapa kalian hari ini. Lebih seneng lagi karena gue gak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama Pupus, si kucing kesayangan tim Diva. Halo semuanya, apa kabar? Nah guys, mumpung di sini lagi ada Pupus, gue pengen bahas sesuatu tentang kucing. Karena di Indonesia sendiri, kucing itu termasuk salah satu makhluk yang dianggap mistis sama sebagian orang. Ralat Mon, sebenarnya anggapan itu nggak cuma di Indonesia loh. Di negara-negara lain banyak juga yang percaya mitos-mitos soal kucing. Oh ya, berarti emang orang sedunia itu pasti ada aja yang percaya mitos soal kucing. Bahkan di Jepang dan Cina juga percaya kalau boneka kucing bisa datengin rezeki. Kepercayaan masyarakat sama boneka kucing keberuntungan atau maneki neko juga nggak ujuk-ujuk guys. Ada sejarahnya. Dan yang paling terkenal adalah legenda kucing yang menyelamatkan seorang samurai dari sambaran petir. Jadi dahulu kala ada seorang samurai yang melintas di suatu desa saat hujan badai. Karena hujan makin lebat, akhirnya samurai itu berteduh di bawah pohon besar. Saat itu si samurai nggak sengaja lihat seekor kucing yang melambai-lambai ke arahnya, seperti sedang memanggilnya. Samurai itu pun menghampiri si kucing. Dan tepat saat si pria baru menjauh dari pohon, ternyata pohon tersebut disambar petir. Sejak saat itu, samurai itu percaya kalau si kucing dan kuil itu membawa keberuntungan. Berita pun menyebar dengan cepat dan bikin banyak orang datang ke kuil tersebut buat berdoa. Lain di Jepang, lain juga di daerah lain Pus. Kalau di Jepang mereka punya mitos bagus soal kucing. Kalau di Indonesia banyak mitos seremnya. Bahkan banyak yang dikaitin sama hal-hal mistis. Misalnya seekor kucing hitam yang melompati jenazah akan membuat jenazah itu bangkit lagi. Itu jelas nggak mungkin ya, tapi ternyata sempat ada kepercayaan kayak gitu di kalangan masyarakat. Yang kayak gitu cuma ada di film ya Mon? Iya, dan gak cuma soal kucing hitam aja sih. Ada lagi mitos tentang kucing belang telon yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Kucing belang telon itu yang kayak gimana? Mungkin teman-teman di rumah juga masih belum tahu kucing belang telon itu kayak gimana. Jadi kucing belang telon itu kucing yang bulunya memiliki 3 warna. Kayak gini nih. Kucing belang telon itu dipercaya punya kekuatan mistis yang kuat. Misalnya nih, bisa menjatuhkan sesuatu hanya dengan lekat-lekat. Meski mitos itu udah cukup dikenal, apalagi di kalangan orang Jawa, tapi sampai sekarang gue belum pernah ngebuktiin sih. Sama, gue juga Mon. Ya mungkin cuma cerita dari mulut ke mulut. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa ngebuktiin kebenarannya. Terlepas dari segala mitos yang nggak bisa lepas itu, yang gue tahu kucing itu binatang yang lucu dan gemesin ya toh. Sayang nih, nyokap ada alergi sama bulu kucing. Kalau enggak, gue pasti piara juga kucing di rumah. Ngomongin soal kucing lucu dan gemesin nih Mon, tapi ada juga orang yang pernah ngalamin hal nyeremin. Dan itu berkaitan sama kucing. Salah satu ceritanya datang dari artis bernama Teuku Zacky. Pada suatu malam, Om Zacky ini baru pulang syuting. Waktu itu udah tengah malam, dan Om Zacky ini nyetir sendiri. Karena pengen buru-buru nyampe rumah, Om Zacky bawa mobilnya agak kencengan nih. Waktu itu di jalan tiba-tiba muncul kucing hitam yang mau nyebrang.
Karena lihat ada kucing, Om Zeki langsung melanin laju mobilnya dong. Sampai akhirnya kucing itu sampai ke seberang. Om Zeki nih lihat jelas kalau kucingnya udah selamat sampai seberang. Tapi saat itu tiba-tiba tuh kucing balik. Om Zeki lihat dari spion, kucingnya kelindes. Kelihatan dari spion depan jelas banget. Terus tahu nggak apa yang terjadi guys? Apa, Pus? Ya karena udah ngerasa nabrak kucing, Om Zeki turun dari mobil. Dia mau kuburin dulu kucing hitam tadi. Tapi ternyata kucingnya nggak ada dong. Dicari-cari sampai muter-muterin jalan sekitar situ, tapi nggak ketemu juga. Bahkan nggak ada bekas darah atau apa-apa sama sekali. Waduh, jelmaan tuh. Iya makanya abis nyari kucing nggak ada, akhirnya Om Zeki balik ke mobil kan. Terus di mobil itu udah deh Om Zeki kayak ngerasa ada yang nggak beres. Di dalam mobil tiba-tiba Om Zeki kayak lihat ada bayangan hitam yang terbang berkelebat di sekitar jalanan. Ih, kok gue jadi merinding? Sama Mon, gue juga ngeri. Padahal ceritanya nggak sampai di situ. Hah, belum selesai. Lanjutin dulu deh, Pus. Nanggung. Jadi habis kejadian malam itu, di hari selanjutnya Om Zeki masih ngerasa nggak enak Mon. Kayak gelisah karena ngerasa diikutin, tapi nggak jelas siapa yang ngikutin. Dan efeknya nggak cuma dari perasaan aja, bahkan fisik juga jadi nggak enak. Om Zeki jadi kayak demam gitu. Karena ngerasa nggak tahan, Om Zeki pun cerita sama orang tuanya. Dipanggil lah Ustadz. Pak Ustadz itu kesurupan dan marah-marah sama Om Zeki. Pas lagi kesurupan itu, Pak Ustadznya bilang kalau Om Zeki udah membuat peliharaannya mati. Makanya Om Zeki harus ganti. Setelah dilakukan pengajian dan segala macam, akhirnya Om Zeki nggak diikutin sama makhluk astral lagi. Serem banget pengalamannya Om Zeki ya. Bener Mon, makanya Om Zeki sampai sekarang masih ngeri sama kucing. Kalau teman-teman di rumah kira-kira punya cerita mistis yang berhubungan sama kucing nggak? Komen di bawah ya. Atau kalau enggak, kalian juga bisa kirim email ke divatheseries2015@gmail.com. Oke deh guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Makasih yang udah nyimak cerita gue sama Mona sampai selesai. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Gue juga mau ngingetin kalian buat subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian gak sampai ketinggalan video-video terbaru dari kita. Akhir kata, sampai Sampai jumpa.